Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mengasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuat sangat terkejut. Sudah waktunya bagi dia untuk dipingit, seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti bersekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Bapak, Ibu, Kartini ingin melanjutkan sekolah. Kartini ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas. Membuat dunia ini terang. Kartini tak ingin dipingit. Kartini ingin bersekolah. Kartini, Bapak tidak bisa memenuhi permintaanmu, nak. Ini adalah tradisi adat istiadat sejak dulu. Bapak, tidak bisakah tradisi itu tidak dilaksanakan? Kartini, Bapak adalah pemimpin rakyat Jepara. Bapak tidak mungkin menghilangkan tradisi kita sendiri. Ayah Kartini berdiri, kemudian pergi. Kartini berpaling menatap ibu. Ibu Kartini membelai rambut Kartini. Sudahlah Kartini, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kau akan mengerti. Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya, yang sangat penuh dengan pepohonan. Hari ini hari kelima ia dipingit dan ia sudah mulai mengerti bagaimana rasanya. Yang pasti semua terasa membosankan. Tiba-tiba dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memikirkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Yaitu dua sahabatnya, Rosa Abendanon dan Stella. Rosa, Stella. Oh Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku baik-baik saja, Rosa. Tapi hatiku terasa sedih. Kami mengerti, Kartini. Kami pun sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis pribumi yang cerdas dan ceria sepertimu. Aku juga sangat merindukan kalian. Sebenarnya aku ingin bersekolah, tapi ayahku tidak mengizinkannya karena tradisi. Lalu sambil berjalan menuntun Stella dan Rosa duduk di bangku. Aku pun tak mengerti dengan tradisi itu, Kartini. Apa salah perempuan bersekolah? Ya, aku juga berpikir begitu. Apa yang kau lakukan jika kau tidak sekolah, Kartini? Aku hanya melakukan semua hal yang dilakukan oleh perempuan selayaknya, Rosa. Oh, Kartini. Rosa merangkul Kartini. Kau harus bersabar. Kapanpun kau membutuhkan kami akan selalu ada untukmu. Iya, terima kasih Rosa, Stella. Kartini, ini kami bawakan buku-buku untukmu. Beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Kamu bisa mempelajarinya. Stella menyodorkan buku-buku yang diikat dengan tali. Kartini meneteskan air mata.
Sungguh, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tak apa, Kartini. Nanti kami akan mengunjungimu lagi. Kami akan membantumu melewati masa-masa sedihmu. Tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana Kartini dipingit berbulan-bulan. Ia ingin berkeliling Jepara tanpa pengawalan, bebas berbaur dengan masyarakat pribumi lainnya. Namun, ia sedang dipingit, dan ia sendiri tidak berani bertanya kepada kedua orang tuanya kapan masa pingitan itu akan berakhir. Ia takut menghadapi jawaban orang tuanya. Biarlah semua ia lalui saja. Ia harus bersabar. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya. Di pagi yang cerah, Kartini berkumpul bersama sahabat-sahabatnya di ruang tamu dengan Van Kal, Ani, Rosa, dan Stella. Tak perlu tanya bagaimana kabarku, Van Kol. Kau tahu aku. Kau pasti mengerti. Ya, aku sudah mengerti dari Rosa dan Stella. Aku turut prihatin mendengarnya. Ani memeluk Kartini. Kau pasti bertahan, Kartini. Iya, terima kasih Ani. Sebenarnya aku ingin mengajak kalian bertukar pendapat. Mengenai apa? Beberapa hari yang lalu, aku berkeliling ke Jepara. Aku sempat berbicara dengan para wanita pribumi. Mereka sama-sama sekali tidak ada yang bersekolah. Benarkah, Kartini? Iya, hanya orang Belanda dan anak pejabat yang boleh bersekolah. Dan hanya kaum lelaki yang boleh melanjutkan pendidikan tingkat tinggi. Mengapa kaum perempuan selalu terbelakang? Tidak, Kartini. Adatlah yang membuat terlihat salah. Tapi perkataanmu memang benar. Wanita berhak bersekolah juga. Lalu, apa yang kau lakukan, Kartini? Ani, aku ingin merubah semuanya. Aku akan membangun sekolah untuk kaum perempuan agar semua wanita pribumi bisa bersekolah. Tapi bagaimana caranya, Kartini? Kau dipingit. Kecuali kau sudah bebas dari pingitan. Bila aku tidak mengubahnya, sampai kapan perempuan pribumi akan terus bertindas dan dikelilingi kebodohan serta kegelapan? Benar, Kartini. Kau adalah perempuan pribumi yang cerdas. Dan kami yakin kamu bisa merubah semuanya. Keluarga Abendanon dan para sahabat sudah berdiri menunggu kedatangan Kartini. Mereka sadar kalau ini adalah sebuah perpisahan dan entah kapan mereka bisa bertemu lagi. Menghormati Tuan dan Nyonya Abendanon. Kartini bersalaman memeluk Nyonya Abendanon. Kartini lama tidak berjumpa. Senang sekali bisa kembali bertemu denganmu di saat-saat terakhir seperti ini. Kartini terdiam dan bingung. Kartini kami sering mendengar beberapa cerita tetanggamu dari Rosa. Dia menceritakan mimpimu untuk membuat kaum wanita bersekolah. Kami yakin suatu saat nanti bisa mewujudkan itu semua. Terima kasih Tuan dan Nyonya Abendanon. Itu memang mimpi saya, membuat kaum perempuan bisa sekolah semuanya. Sebentar, Kartini. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan aku meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan Stella, Ani, dan Van Kong? Mereka juga akan pergi, Kartini. Kami akan kembali ke Belanda.
Lalu Kartini menangis, menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Rosa merangkul Kartini. Sebenarnya kami ingin mengajakmu ke Belanda, Kartini. Tapi kami sadar bahwa kau tak akan diizinkan pergi. Aku Aku tidak bisa berpisah begitu saja dengan kalian, Rosa. Kita masih bisa berkirim surat, Kartini. Yakinlah, aku, Ani, Stella, dan Van Kol akan selalu membalas suratmu dan selalu mengabarkan semua hal yang terjadi di dunia luar. Kartini, teruslah berusaha agar mimpimu terwujud, agar kaum pribumi bisa bersekolah. Kami juga akan memberi informasi apabila ada beasiswa yang cocok untukmu, Kartini. Ya, kami dengar ada beasiswa kedokteran di Belanda. Kami akan segera mencari informasi untukmu ya, Kartini. Benarkah, Rosa? Terima kasih. Aku tak akan pernah melupakan kebaikan kalian. Begitu juga dengan kami, Kartini. Kami tak akan pernah melupakan kebaikanmu, ketulusanmu, dan perjuanganmu demi penduduk pribumi. Ditemani 3 pengawal dan saudaranya, Raden Mas Bosono, Kartini pergi ke dermaga, melepas kepergian sahabat-sahabatnya yang kembali ke kampung halaman mereka. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya. Lalu, bagaimana pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Ibu? Kartini, untuk apa kau melanjutkan sekolahnya? Ibu tahu, melanjutkan sekolah adalah keinginanmu. Ditambah lagi melalui beasiswa, yang artinya ibu dan bapak tidak akan menanggung uang pembayarannya. Bagaimana maksud Ibu? Tapi nak, kau adalah wanita, kau sudah dewasa. Mengapa kau tidak menikah saja, Kartini? Ibu, bukankah Ibu tahu Kartini memiliki mimpi untuk membuat kaum perempuan sekolah? Jika Kartini menikah, mimpi itu tak akan terwujud. Pernikahan itu hanya akan menghambat segalanya, Ibu. Kartini, kau adalah wanita, umurmu sudah cukup. Bahkan biasanya tak ada wanita seumurmu, seumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau harus sadar itu, Kartini. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu. Tentu, apabila kau menikah, akan berhenti dipingit anakku, karena sesungguhnya pingitan itu untuk melindungimu, melindungi kaum perempuan, dan kau harus tahu, sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa lelaki tersebut, Ibu? Ia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, Bupati Rembang. Dia memang sudah pernah menikah, namun ia yakin dia orang yang tepat untukmu. Kartini ingin bertemu dengannya dulu, Bu. Ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Kartini dan kedua orang tuanya beserta kakak dan adik Kartini berdiri di ambang pintu, menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang. Pikirannya kacau, ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Bagaimana bila lelaki itu tak sebaik yang dikatakan ibunya? Setelah rombongan keluarga, Raden Mas Aryo Joyo Adiningrat datang dan berbincang sejenak. Bapak, Ibu, bolehkah Kartini berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Arya Singgijoyo Adiningrat? Lalu kedua orang tua dan saudara-saudara Kartini meninggalkan ruangan.
Akhirnya Kartini menikah dan beberapa bulan kemudian Kartini terus mengajar di sekolah kecilnya hingga pada akhirnya ia hamil anak pertama dari pernikahannya dengan Raden Mas Adipati Aryojoyo Singgi Adiningrat. Memasuki bulan ketujuh kehamilannya, Kartini lebih banyak beristirahat dan mempercayai adiknya untuk mengajar murid-muridnya. Memasuki bulan ke-9 kehamilannya, Kartini lebih banyak berbaring. Terkadang ia menghabiskan waktunya dengan membaca buku atau membalas surat dari sahabat-sahabatnya. Hingga akhirnya hari itu tiba, hari kelahiran anak pertamanya. Seluruh keluarga berkumpul di kediaman Adipati Aryo Singgi menunggu kemunculan malaikat kecil. Tanggal 17 September 1904, beberapa hari setelah kelahiran Raden Mas Salid, saat Kartini baru saja ingin menggerakkan pena di atas kertas, tiba-tiba saja tubuhnya melemah. Dibantu desiran angin yang masuk melalui jendela, kertas yang ia pegang terjatuh dari tangannya. Mata yang bersinar itu perlahan-lahan menutup dan tubuh yang penuh pancaran cahaya tersebut terdiam kaku. Hari itu Raden Ajeng Kartini menutup hidupnya. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita, dan berbagi mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya menutup. Kelak berkat perjuangannya, masyarakat pribumi terutama wanita, hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri Jauhari, putri yang berjasa se-Indonesia. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa akhiran, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.